Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luna Adelina, NPM 1921030484 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas J semester 6. Di sini saya akan membahas tentang lembaga pengawasan. Lembaga pengawasan yang pertama ada Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Lalu, fungsi dan tugas dari Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lalu tugas dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pegadaian, koperasi, dan lembaga lainnya. Selanjutnya, wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan. Wewenang yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut. Yang pertama, tugas pengaturan. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang OJK, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengelola statuter, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, dan yang terakhir menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi. Selanjutnya, tugas pengawasan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan, penunjukan dan penggunaan pengelola statuter, memberikan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan memberikan dan mencabut perizinan kepada lembaga keuangan syariah. Nilai-nilai yang dimiliki OJK. OJK memiliki nilai-nilai yang harus dijalankan. Adapun nilai-nilai tersebut, yang pertama ada integritas, bertindak objektif, adil, dan konsisten. Yang kedua profesionalisme, yang ketiga sinergi, yang keempat inklusif, yang kelima visioner. Materi selanjutnya ada asas-asas OJK. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut. Yang pertama ada asas independensi, yang kedua asas kepastian hukum, yang ketiga asas kepentingan umum, yang keempat asas keterbukaan, yang kelima asas profesionalitas, yang keenam asas integritas, dan yang terakhir ada asas akuntabilitas. Selanjutnya ada struktur Otoritas Jasa Keuangan. Struktur organisasi OJK terdiri atas dua bagian, meliputi Dewan Komisaris OJK. Yang pertama Ketua Dewan merangkap anggota, yang kedua Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota, yang ketiga Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota, yang keempat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota, yang kelima Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota, yang keenam Ketua Dewan Audit merangkap anggota, yang ketujuh anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, yang ke-8 anggota officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Yang terakhir ada anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Yang kedua, pelaksana kegiatan operasional. Terdiri atas 1 Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis 1, yang kedua Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis 2, yang ketiga Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan,
Yang keempat, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal. Yang kelima, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya memimpin bidang pengawasan sektor IKNB. Ketua Dewan Audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko. Yang terakhir, anggota Dewan Komisioner bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Selanjutnya, Dewan Pengawas Syariah dalam Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga independen yang berada pada naungan Majelis Ulama Indonesia dan juga berada di bawah Dewan Syariah Nasional yang akan mengontrol bank syariah dan lembaga non-bank syariah lainnya di Indonesia. Menjadi Dewan Pengawas Syariah perlu persyaratan khusus, karena tugas Dewan Pengawas Syariah mengawasi perusahaan perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah, sehingga Dewan Pengawas Syariah harus memahami keilmuan yang luas, baik itu muamalat, hukum, dan juga memiliki integritas dalam memajukan perbankan syariah. Adapun syarat umum sebagai Dewan Pengawas Syariah yaitu: 1. Memiliki akhlak yang baik. Yang kedua, memiliki kompetensi pengetahuan di bidang muamalat atau syariah dan pengetahuan perbankan atau lembaga keuangan secara umum. Yang terakhir, mempunyai keinginan untuk memajukan atau mengembangkan ekonomi Islam. Mempunyai kelayakan sebagai Dewan Pengawas Syariah yang dibuktikan melalui sertifikat dari Dewan Syariah Nasional melalui uji kompetensi di bidangnya. Tugas Dewan Pengawas Syariah sesuai ketentuan DSN MUI nomor Kep 98-MUI-3/2001. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran dan fungsi di dalam lembaga keuangan syariah. Adapun peran dan fungsinya sebagai berikut. Peran Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, peran Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi setiap lembaga keuangan syariah agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah difatwakan Dewan Syariah Nasional. Yang kedua, DPS bersama komisaris dan direksi bertugas untuk terus-menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dikerjakan lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, peran lain DPS juga harus meneliti dan merekomendasikan produk baru dari setiap lembaga keuangan syariah yang diawasinya. Fungsi Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, DPS melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Yang kedua, DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional. Yang ketiga, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya 2 kali dan 1 tahun anggaran. Yang terakhir, Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.